tahu polong bangkenga tutu kekri bangadaka ikat te tahu rigale songa tutu kekri banggauka. Lengkap tak? Semua lengkap. Muhammad Asyul Rahim Dek Bombong. Oh iya. Nomor urut berapa Pak? Nomor 5 misalnya. Calon kepala desa Banyuanyar, Banyuara, kecamatan Sanrebone, Kabupaten Takalar. Iya. Apa acuan Pak sehingga mau maju di Pilkades Banyuara kali ini? Ya, intinya jelas saya maju ini didorong dengan rasa istilahnya ingin membangun desa ini lebih bagus daripada yang dulu. Iya. Bukan berarti yang dulu tidak bagus, tapi intinya saya mau lebih bagus. Iya. Terutama karena di sini mayoritas petani. Iya. Oleh karena itu saya harus lebih mengoptimalkan istilahnya di bidang pertanian. Bagaimana petani bisa maju, bisa sukses, dan bisa sejahtera pada umumnya. Iya. Insyaallah. Dan apakah dorongan ini ada datang juga dari masyarakat Pak? Wah, yang paling utama itu masyarakat. Masyarakat Iya, Pak. karena saya sendiri, dalam arti kata sebelum maju menjadi calon, tentunya saya tidak ingin asal-asalan cuma maju oleh karena niat sendiri, namun karena dorongan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat sehingga saya berniat. Ya, alhamdulillah sampai pencalonan sampai saat ini, alhamdulillah lolos menjadi calon kepala desa dengan nomor 5. Nomor 5. Apa Bapak selama ini terlibat dalam pemerintahan Pak? Seumpama pegang apakah Pak? Ya betul. Saya selama ini 2 periode menjadi anggota BPD Desa Banyuanyar. Tapi setelah masuk saya langsung mengundurkan diri sebagai syarat salah satu persyaratan. Iya. Kemudian latar belakang pekerjaan Pak selama ini sebelum ini kan pertama yang paling utama saya adalah petani tambak. Petani tambak. Terus bergerak di bidang kontraktor yang itu tidak dominan. Iya. Yang paling dominan adalah petani tambak. Jadi intinya saya ini adalah petani. Jadi tentunya saya harus memikirkan masalah pertanian. Kemudian bisa dijabarkan visi dan misi Pak? Betul. Jadi visi misi kami nanti itu insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberkati dan meridai sehingga saya bisa menjadi kepala desa. Tentunya visi saya yang paling utama adalah meminta dan membersamai masyarakat atau mengajak masyarakat untuk membangun desa ini menuju masyarakat yang sehat, beriman dan sejahtera. Itu saja tujuan saya. Nah, Bapak tadi menyebutkan bahwa di sini mayoritas petani Pak ya? Berapa persen? Hampir dikatakan 90% lah Pak. Ya, di atasnya lagi 90% di sini. Kira-kira kalau Bapak nanti terpilih jadi kepala desa, terobosan apa yang Bapak lakukan untuk di bidang pertanian? Ini yang saya insya Allah bila mana Tuhan mentakdirkannya Pak, saya jadi kepala desa. Prioritas utama saya itu di bidang pertanian pada khususnya. Tentunya yang pertama bagaimana menyediakan melengkapi alat-alat petani itu sendiri supaya dia bisa beraktivitas secara baik, secara lancar, menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bagus. Sarana dan prasarana. Yang kedua, karena situasi serananya ke sawah itu saya masih menganggap belum sempurna. Oleh karena itu dengan program saya yang paling unggul, yang saya unggulkan program utama adalah pengecoran jalan tani. Pengecoran jalan tani dan peningkatan saluran irigasi pertanian. Itu yang 3 pilar utama saya di bidang pertanian. Kalau di bidang pertambakan Pak? Tambak. Tambak tentunya kan seiring dengan itu kan sudah di dalamnya sudah saling mengikat pertanian dengan perikanan. Karena saya memang ini orang perikanan. Tentunya saya sudah pikirkan juga yang namanya perikanan. Terkhusus juga termasuk alat-alat perikanannya, irigasinya, bagaimana pengadaan bisa mendapat bantuan bibitnya segala macam, itu yang paling utama. Juga petani, bagaimana petani bisa pupuknya lancar, itu yang perlu kita pikirkan. Tentunya dalam hal ini kita harus betul-betul bersinergi dengan pemerintah kabupaten, kalau bisa pusat, provinsi, supaya bagaimana memikirkan rakyat, masyarakat khususnya di Banyuanyar ini. Kalau menurut Bapak infrastruktur jalan tani yang ada di desa ini Pak sudah memadai semua atau bagaimana? Kalau sarana jalan tani saya anggap jauh belum belum mantap lah, belum maksimal. Masih banyak yang perlu dibenahi. Bukan lagi masih banyak, semuanya perlu dibenahi. Dengan keadaan sekarang ini
keadaan jalan tani ini masih bergelombang. Istilahnya jadi petani itu terhambat dengan keadaan yang demikian. Oleh karena itu saya prioritaskan pengecoran jalan tani. Dalam jangka 6 tahun insya Allah mudah-mudahan semua bisa rampung. Itu pertama. Nah, di bidang pendidikan Pak, apa terobosan Pak ke depan? Kalau bidang pendidikan yang jelasnya bagaimanalah kita harus bersinergi juga dengan dinas yang terkait untuk memikirkan kesejahteraan para generasi-generasi yang tidak mampu, bagaimana dia bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Ya intinya bisa disekolahkan lah, yang belum sekolah bisa sekolah, itu harus beda. Karena sekarang kan faktor kendala Pak, anak-anak di sekolah itu biasa tidak duit tidak ada biaya, pakaiannya juga biasa susah dibeli. Nah itu yang perlu kita pikirkan bagaimana apa yang kita lakukan sehingga bisa kita. Kemudian ada saya tambahkan sedikit, itu masalah biasanya kan kepala sekolah pilih-pilih kasih Pak. Kalau dia mau kasih beasiswa masyarakatnya, siswanya kan pilih-pilih kasih. Jadi kalau orang tidak dekat dengan kepala sekolah otomatis dia tidak dapat. Paling tidak harus ada rekomendasi dari kepala sekolah, kepala desa bahwa ini orang tidak mampu. Betul. Nah, itu yang perlu. Kalau memang itu yang kita harus jalankan, tidak ada salahnya. Betul. Saya kan bilang tadi, kita harus bersinergi bagaimana caranya. Langkah-langkah apa yang kita tempuh. Karena banyak juga kepala sekolah itu nakal Pak. Betul Pak. Nakal. Jadi kalau kita pikir begini, saya tidak ada hubungan dengan kepala sekolah, tapi dalam arti kata kita penguasa tunggal di sini. Betul. Tidak bisa kepala sekolah mengatakan saya tidak ada hubungan begitu, karena biar bagaimana? Betul. Kita punya masyarakat. Betul. Intinya masyarakat. Jadi tidak terlepas kita punya pengawasan. Betul. Iya. Insya Allah. Kalau di bidang pendidikan Pak, kesehatan. Kesehatan itu juga termasuk prioritas tadi saya bilang sehat. Intinya visi kami adalah yang pertama sehat, beriman dan sejahtera. Tentunya dalam hal kesehatan yang perlu saya katakan lagi tadi bahwa tentunya saya harus bersinergi dengan dinas yang terkait, instansi terkait masalah kesehatan. Dan di sini saya akan memanfaatkan semua kader yang ada di desa. Karena inilah enaknya desa sekarang karena mempunyai kader masing-masing per dusun, terkhusus salah satunya kader kesehatan. Nah ini kita memang fungsikan maksimal mungkin ini kader kesehatan. Dan kalaupun insya Allah saya terpilih, saya berniat akan pertama memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tentunya penyuluhan bagaimana yang namanya kesehatan, pertama kesehatan lingkungan, rumah tangga, dan kesehatan yang lainnya. Nah, di sini juga saya bercita-cita, insya Allah bila mana Tuhan mentakdirkan. Saudara Pustu di sini Pak? Pustu ada Pak. Lanjut Pak. Jadi bercita-cita itu saya ingin membuat dalam suatu dusun itu nanti, saya membuat kayak apotik mini, apotik dusun. Apotik dusun Pak. Jadi masyarakat tidak terlalu repot untuk membeli obat yang sederhana. Jadi kalau ada yang sakit-sakit ringan dia beli di apotik mini, itu yang saya bikin. Yang dikelola langsung oleh kadernya. Kalau dia tidak mampu, kita kasih rakyat yang ada di dusun tersebut. Sekarang kita membahas masalah COVID Pak. Ini kan kita tahu semenjak pandemi ini Pak, ekonomi masyarakat turun itu. Kira-kira apa terobosan Pak untuk memulihkan ekonomi masyarakat setelah pasca pandemi ini Pak? Intinya mudah-mudahan istilahnya Tuhan memberi kita petunjuk, karena tentunya apapun yang kita lakukan harus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Covid ini kan kita terasa sekali. Saya sendiri pribadi sebagai paten kami itu terasa. Jadi terusannya pastinya kita harus kembali lagi bersinergi dengan pemerintah. Apa yang kita lakukan untuk memulihkan ini ekonomi. Jadi intinya itu Pak. Yang terakhir Bang, optimis berapa persen yang bisa diraup di desa ini? Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya tidak bisa terlalu muluk-muluk, cukup saya capai 80%, alhamdulillah. Berarti saya sudah siap untuk memajukan masyarakat seperti ini. Target 80%. 80% insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Berarti